Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bersyukur dengan lisan, hati, dan amal perbuatan. Semoga senantiasa kita berpredikat hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Tuhan semesta alam. Gimana? Cukup istirahatnya? Menikmati suasana? Masih sangat natural ya? Ya mungkin karena akses jalan ke sini itu terbatas, sehingga seolah seperti mutiara tersembunyi begitu. Menuju surga harus melalui jalan yang sulit. Benar, sulit dulu. Jadi dibayar tunai kita ketika perjalanan ke sini, aksesnya berat, tapi sampai di sini seindah ini. Menurut jenengan tentang lautan ini bagi kehidupan seperti apa? Nah tadi itu tadabbur, ada satu ibadah selain fi'liyah, selain perbuatan, ibadah tafakkur ya, merenung, yang dikenal dengan tadabbur alam. Tentu medianya adalah alam, panorama, keindahan, untuk mengantarkan kepada perenungan siapa dan bagaimana Sang Pencipta dengan segala sifat kesempurnaan. Menurut referensi bahwa bumi kita ini 2/3 adalah lautan, dan ini terkoneksi dengan tubuh manusia yang ternyata juga 2/3 adalah air. Buminya 2/3 lautan atau 70%, manusianya 2/3 adalah air. Apa ada korelasi antara kelautan dengan asal muasal manusia terbuat dari air itu? Manusia dari Nabi Adam dari tanah. Bumi, tanah adalah ibu kandung kita. Seakan ini satu bagian dengan terkoneksinya angka 2/3 tadi, bahwa ada satu pesan isyarat unsur air dominan dalam kehidupan kita. Tidak hanya tubuh manusia, tapi fungsi lautan sebagai transportasi, sebagai tempat mata pencaharian, rezeki, dan hal-hal kehidupan sosial lainnya. Kira-kira manfaat lautan untuk kehidupan itu apa? Ada satu gambaran selain bahwa lautan adalah wilayah teritorial ya, cakupannya lebih luas dari daratan, di mana bangsa kita ini, bangsa Nusantara, dikenal dengan bahwa kita adalah keturunan dari nenek moyang pelaut. Tentang kedaulatan, tentang sejarah dan peradaban, yang justru hari ini laut seolah tidak mendapatkan perhatian, tetapi lebih kepada agraria. Padahal dari persentase jumlah perairan yang seharusnya lebih luas, kekayaan lautlah yang harusnya dikelola dengan baik sebagai bentuk kesyukuran. Kalau tidak, maka kita tidak pandai bersyukur, tidak ada maksimal. Kira-kira makna bersyukur itu seperti apa? Kita terkadang kan sulit ketika mendapat nikmat, sering kita lalai terhadap syukur itu. Menurut jenengan, kira-kira kayak apa sih syukur itu biar kita lebih mudah untuk mengaplikasikan? Yang sederhana misalnya, Nggih. ekosistem laut. Hari ini masih problem terbesar adalah mereka yang belum sadar eksploitasi mengambil hasil laut dengan cara-cara yang tidak dibenarkan. Pengeboman,
pukat, harimau dan semacamnya, yang itu merusak ekosistem terumbu karang. Kalau bentuk syukur dari masing-masing manusianya tentu kan berbeda, saya kira, Kak Dito. Dari masyarakat pesisir, dari nelayan sendiri, ataupun dari pengelola-pengelola yang ada di pesisir ini, bentuk syukurnya seperti apa kira-kira? Kembali kepada proporsi ya mungkin. Kalau mereka adalah nelayan, ya tadi itu mengambil hasil. Kalau masyarakat pesisir lebih kepada penataan sosial ya, sebagai kehidupan masyarakat di sekitar laut. Misal menjual dengan kualitas kesegaran ikan tidak di Formalin. formalin, Formalin. pengawet kan, pengawet juga berarti zalim kan, dan ada kebohongan dalam transaksi jual beli. Nah, kalau kemudian seperti pengelola tempat wisata dan lain, harus bisa menjaga wisata yang halal. Ada ini pandangan sebagian masyarakat bahwa masyarakat pesisir itu cenderung wataknya lebih kasar daripada warga pegunungan. Kira-kira begitu. Apa benar pernah dengar? Kenyataannya begitu. Cuma sisi tabiat, dan belum itu watak keras masyarakat pesisir itu secara mutlak dikatakan negatif gitu. Tapi ada ketegasan, ada semangat, himmat yang kadang kecerdasan orang-orang masyarakat nelayan, karena mungkin konsumsinya itu dari protein itu lebih dibanding daerah yang lain. Tertarik dengan jenengan tadi yang katakan sekian persen manusia itu butuh air. Makna hakikatnya itu bagaimana? Jadi lautnya juga lebih luas daripada bumi daratan, kemudian manusia unsur airnya lebih banyak. Seperti isyarah pada kita bahwa Apa yang didahulukan oleh Bang Sepuh? nyaker Jong. Ungkapan bahasanya nyaker Jong. Ini kan kalau didalami kita renungkan bagaimana manusia bersifat segoro, samudra, keluasannya, kelapangannya. Bahkan laut itu kan menerima dari aliran yang bersih, yang kotor, dirangkul oleh samudra, diolah. Jiwa manusia yang nyaker ini menerima pujian, cacian, dia tetap sebagai samudra, tetap menjadi lautan, tetap menjadi lautan. Keluasan ilmu juga dimaknai dengan nyaker kan, ilmu nanya nyaker. Jadi penting sebagai bentuk kedewasaan manusia. Kemarin sempat diskusi tentang yang di dalam laut mutiara. Ya, Apa makna di balik keindahannya tiara? Ya memang di kitab seringkali kan orang yang mendalami syariat, kemudian thariqah, ma'rifat, seperti orang yang menaiki bahtera, kemudian menyelam untuk mencari mutiara. Proses yang mutiara itu kan memang unik ya. Konon ada yang mengatakan sangat menyakitkan bagi si kerang itu sendiri. Berarti sesuatu yang indah memang Harus butuh proses dan butuh perjuangan. Itu sudah untuk melahirkan mutiara, mutiara keilmuan, mutiara kesadaran, mutiara iman, proses kehambaan, proses kesadaran diri, proses menempa jalan kehidupan ini jadi lebih baik lagi, dan proses-proses lainnya seperti ini. sadar mutiara. Kerang untuk melahirkan mutiara yang baik. berarti indah itu ada saatnya. Ketika sudah berproses, kita penikan langsung hasil. Sudah sama proses. Looking ada kehidupan sedikit tentang perjalanan proses untuk menurut kebenaran. Ya,
proses. Waktu ya, dan waktu. Dan memang dunia ini diciptakan ada waktu sampai kemudian ada sumpahnya apa tentang waktu. Berarti kan manusia di dunia ini didesain, diciptakan harus bagaimana memahami pesan waktu itu. Berarti umur amanah di amanah. Allah, udah ongkong. Mulai tadi kita bicara tentang lautan yang isinya air. Kira-kira ada yang bisa ngambil air enggak? Iya betul. Lumayan cukup panas. Iya. Dijemur. Tapi kan sehat ini. Alhamdulillah. Sambil menikmati alam. Alhamdulillah. Monggo, siapa tadi yang butuh air? Iya saya. Karena saya minta bismillah. Yang lain butuh air enggak? Ambil boleh. Oh, tidak. Satu sisi lautan menyimpan keindahan, tapi di sisi lain lautan itu menyimpan sisi yang mengerikan. Bagaimana menurut panjenengan? Iya betul memang. Kita tadi fokus ke keindahannya, khazanah, kandungan makna yang terdalam seperti nilai mutiara tadi. Tapi sisi buruknya, sisi ancaman, badai, gelombang, dan berbagai situasi peristiwa alam yang terjadi di lautan. Mungkin itu yang menjadi inspirasi Al-Imam Abul Hasan Asyadili, lahirnya proses kreatif atau waridat menyusun Hizib Bahar. Karena beliau ketika itu menghadapi situasi yang sangat mencemaskan di tengah lautan. Maka beliau pun mengajak seluruh penumpang untuk membaca zikir yang kemudian dikenal dengan Hizib Bahar tadi itu. Kalau kita fahami pesan moralnya apa, beliau memahami bahwa seluruh tantangan kehidupan yang ada di dunia ini bagaikan samudra, bagaikan laut, bahar yang kemudian ditaklukkan. Jadi bahasa menaklukkan itu satu persatu, kalimat demi kalimat, kalau kita fahami pesannya sangat indah sekali. Bahwa tantangan itu harus dihadapi, dan kata kuncinya adalah terkoneksinya seorang hamba kepada pencipta tantangan itu, pencipta alam. Bagaimana kita bisa menaklukkan situasi cuaca yang buruk kalau kita tidak punya hubungan baik dengan pencipta cuaca itu sendiri, Rabbul Alamin. Maka pesan terpentingnya, baik-baiklah kita kepada pencipta kita, maka sesulit apapun masalah akan terselesaikan dengan baik. Ini sepertinya sudah terik ya. Kita pindah ke tempat yang lain. Subhanakallahumma wa bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah.